benchmarking beberapa tokoh di Indonesia untuk pelatihan dasar CPNS oleh Ibu Dede, Ibu Melinda, dan Ibu Nolal. Tokoh yang pertama ialah Kak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rohayanti, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 13, Kelompok 3, NDH 09. Hari ini saya akan menyampaikan tugas benchmarking role model. Saya memilih role model individu Kak Seto. Dr. Seto Mulyadi, sarjana psikologi, magister psikologi, atau dikenal sebagai Kak Seto, merupakan psikolog anak. Ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dari cuplikan video tersebut, ada beberapa sikap perilaku role model dari Kak Seto yang dapat kita teladani dalam pembentukan karakter ASN yang beraneka. Akuntabilitas. Kak Seto benar-benar bertanggung jawab, konsisten, dan amanah dalam melakukan pekerjaannya. Ini dibuktikan dengan beliau mendapatkan beberapa penghargaan. Selanjutnya, jiwa nasionalisme beliau juga tercermin ketika beliau menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk perkembangan dan perlindungan anak Indonesia. Etika publik, senyum, bersikap ramah, selalu bercerita kepada anak-anak, mendongeng, itu menjadi bukti beliau memiliki sikap etika publik yang baik, melayani, sehingga anak-anak pun senang terhadap beliau. Komitmen mutu. Beliau melakukan inovasi dalam pendidikan, mendirikan homeschooling dengan tutor yang kompeten di bidangnya. Itu menjadi bukti bahwa beliau memiliki komitmen mutu. Yang terakhir, sikap anti korupsi. Selama beliau menjabat dalam posisinya sebagai ketua Komisi Perlindungan Anak ataupun ketua yayasan, beliau tidak pernah melakukan tindakan kriminal, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Dari sikap dan perilaku beliau dapat kita teladani dan kita terapkan dalam nilai-nilai dasar ASN yang beraneka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang kedua ialah Ibu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Hermawati, peserta Latsar CPNS Kota Bandung, Angkatan 13, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman Kelompok 3 akan sharing mengenai benchmarking yang kami lakukan pada beberapa role model. Saya sendiri akan mengangkat role model di Kementerian Sosial, yaitu Ibu Tri Risma Harini. Beliau merupakan salah satu menteri yang begitu fenomenal dan penerapan nilai dasar ASN yaitu aneka sangat melekat pada diri beliau. Akuntabilitas. Tri Risma Harini adalah seorang yang sangat profesional dalam menjalankan pekerjaannya, berintegritas, disiplin, kerja keras, dan konsisten. Meskipun kerja dan tanggung jawab besar, tetapi Risma tetap ikhlas dalam bekerja dan tidak kecewa dengan perkataan-perkataan masyarakat yang mencela. Nasionalisme. Beliau membuktikan kecintaannya kepada bangsa dan negara Indonesia. Dia juga seseorang yang menjunjung tinggi nilai agama dan Pancasila dalam kehidupannya. Ketika memperingati Hari Anak Nasional, beliau tetap menyemangati anak bangsa untuk tetap belajar meskipun di masa pandemi ini
pembelajaran masih dilakukan secara daring. Komitmen mutu. Beliau senantiasa berinovasi untuk mencapai target, tidak sombong, ramah, serta low profile. Banyak aksi beliau yang patut ditiru oleh ASN. Aksi yang beliau tunjukkan di masa COVID-19 ini seperti membuat dapur umum untuk menanggulangi masa PPKM, membuat program bantuan sosial, kartu keluarga sejahtera, dan lain-lain. Selain membuat program, beliau juga selalu meninjau langsung penyaluran bantuan sosial tunai dengan cara mengunjungi salah satu rumah warga. Etika publik. Risma dengan tulus melayani warga tanpa paksaan dan ikhlas. Beliau berani turun ke jalan untuk melayani publik. Contohnya, beliau membagikan masker kepada masyarakat yang kebetulan berada di sepanjang trotoar seperti pengemudi ojek, bajai, tukang parkir, dan sebagainya. Anti korupsi. Beliau melaksanakan tugas dengan jujur serta membudayakan disiplin waktu dalam pekerjaannya. Beliau juga berupaya untuk menghindari kasus korupsi mengingat sebelumnya Menteri Sosial ditemukan korupsi dana bansos. Gaya hidup beliau pun terlihat sangat sederhana, tidak neko-neko, tidak glamor, dan lain-lain. Sekian benchmarking dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tokoh yang ketiga ialah Bapak Wisnu Tama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawamuna Robi Akolbi dari Pelatihan Dasar Angkatan 13 Kelompok 3. Di sini saya akan memilih salah satu tokoh untuk dijadikan benchmark saya, yaitu ialah Bapak Wisnu Tama. Kenapa saya memilih Bapak Wisnu Tama? Karena beliau adalah salah satu sosok generasi muda yang sangat menginspirasi anak-anak milenial zaman sekarang untuk tetap berkarya dan terus menghasilkan hal yang positif, juga dapat memajukan perindustrian Indonesia. Berikut cuplikannya. Benchmarking dengan role model Wisnu Tama. Wisnu Tama dikenal sebagai sosok muda yang sangat inspiratif. Di usianya yang masih terbilang muda, Wisnu Tama telah malang melintang di industri pertelevisian. Wisnu Tama lahir dengan nama Wisnu Tama Kusubandio pada tanggal 4 Mei 1976 di Jayapura, Papua. Beliau bersekolah di SD dan SMP di Indonesia, lalu melanjutkan sekolahnya sampai perguruan tinggi di luar negeri. Wisnu Tama mulai mengawali karirnya di bidang pertelevisian dengan bekerja paruh waktu di Amerika Serikat. Wisnu Tama telah menikah dengan Gista Putri dan dikaruniai 4 orang anak. Sepulangnya ke Indonesia, Wisnu Tama bekerja di Indosiar. Karir Wisnu Tama yang bagus di Indosiar membuat ia cepat naik posisi ke eksekutif produser news serta production division. Wisnu Tama akhirnya pindah pada tahun 2001 ke Trans TV. Wisnu Tama kemudian dipromosikan sebagai Wakil Direktur Utama Trans TV pada tahun 2006. Di tahun yang sama, Wisnu Tama ditunjuk sebagai Direktur Utama atau CEO dari Trans 7. Wisnu Tama menjabat sebagai Direktur Utama Trans TV hingga tahun 2012. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2013, Wisnu Tama mendirikan PT Net Media Tama Televisi atau Net TV. Di Net TV, karirnya tidak kalah bersinar dengan menyabet beberapa penghargaan dan termasuk salah satu stasiun televisi baru terbaik di Indonesia. Pada bulan Oktober 2019, Wisnu Tama ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga 2024, yang kemudian pada tahun 2021 di-reshuffle dan digantikan oleh Sandiaga Uno. Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang telah beliau dapat. Banyak sekali contoh nilai-nilai dasar ASN aneka yang dapat kita teladani dari sosok Wisnu Tama. Memiliki akuntabilitas yang tinggi, pekerja keras, loyalitas yang dibarengi dengan sikap tegas, profesional, bertanggung jawab, berusaha memajukan industri pertelevisian di Indonesia, semaksimal mungkin mengembangkan potensi, terus berinovasi, dan berkreasi demi memajukan negeri. Semoga kita sebagai calon ASN bisa selalu menerapkan nilai-nilai dasar tersebut dalam setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan, demi negeri kita tercinta, Indonesia. Sekian dan terima kasih telah menonton. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman gimana nih tugas kelompok kita hari ini menentukan brand making role model ya. Iya, betul, Bu. Ya, ya gimana nih teman-teman, udah ada belum gambaran siapa yang kira-kira role model siapa nih? Bu Nalam? Kalau ya boleh, Bu. Kalau Nawal mau berencana ngambil benchmarking itu sosok tokoh ya, Bu, ya, satu tokoh aja. Tokohnya itu Bapak Wisnu Tama. Kenapa Bapak Wisnu Tama? Karena kan beliau itu udah terkenal banget ya sebagai di industri perfilman, apalagi gitu. Beliau udah berkaca di Indosiar, di TV-TV yang bagus lah gitu ya, TV-TV yang besar, dan berhasil bikin satu stasiun televisi yang kebetulan itu Nal sukai juga sih. Makanya kenapa Nal ngambil Pak Wisnu Tama, yaitu Net TV. Kenapa Nal suka Net TV? Karena di zaman sekarang ya, ketika TV-TV yang lain itu malah menyajikan drama, settingan-settingan yang benar-benar gak ada nilai pendidikannya sama sekali, tapi Net itu berusaha kayak masih ngasih yang bobo gitu, dan tayangan-tayangan yang inspiratif gitu, gak ada kayak intrik-intrik, gak ada kayak gosip-gosip kayak gitu. Jadi Net tuh benar-benar mengedepankan kayak fakta dan prestasi gitu. Nah, dan juga ditambah sekarang kan Pak Nadiem, maaf, Pak Wisnu Tama itu jadi menteri juga kan ya, Bu, sempat jadi menteri sih meskipun cuman setahun ya. Bentar Dan ya. Tapi tetap aja gitu, dia sosok inspiratif yang bisa kita bisa jadi buat aneka gitu, Bu. Ya, boleh. Bagus ya. Bagus. Bu Nalam Bu Melinda gimana? Kalau saya terinspirasi dari salah satu tokoh Kemensos ya, Bu ya. Dia itu bernama Ibu Tri Risma Haryani. Mungkin sudah pada kenal ya, Bu ya. Itu Ibu Risma. Nah, kenapa saya pilih Ibu Risma? Karena dia itu berbeda, saya kira gitu ya, Bu ya. Dia itu berbeda dengan tokoh-tokoh publik yang lainnya gitu. Kita lihat dari segi penampilannya juga, Bu Risma itu terlihat sangat sederhana gitu, berbeda dengan yang lainnya. Nah, Ibu Tri juga seseorang yang sangat profesional dalam menjalankan pekerjaannya, juga punya disiplin kerja yang bagus, juga konsisten. Nah, dalam dalam bekerjanya pun, ketika ada program kerjanya pun dia ikut serta terjun langsung ke masyarakat gitu. Contohnya ketika Ibu Risma itu ada bantuan sosial, program bantuan sosial ke masyarakat, itu dia terjun langsung gitu. Bahkan dia pernah memarahi rekan-rekannya. Waktu itu ada bansos yang mungkin rekan-rekannya itu membagikannya itu kurang disiplin. Jadi Bu Risma itu langsung memarahinya, tidak kenal siapa itu dia, tidak kenal bagaimana. Kalau misalnya kata Bu Risma itu benar, ya benar gitu. Nah, maka dari itu menurut saya Bu Risma itu sudah kepribadiannya itu sudah mencakup nilai aneka yang patut dicontoh oleh kita sebagai ASN gitu, Bu. Ya, tegas ya, sosoknya tegas, pemimpin yang konsisten ya. Ya. Kalau Ibu Dede sendiri gimana, Bu? Iya, kalau saya sendiri memilih sosok Kak Seto ya sebagai tokoh di bidang perlindungan anak di Indonesia gitu, karena melihat sosoknya yang kalau pertama kali melihat mungkin sosoknya yang ramah, senyum gitu ya. Jadi dari nilai aneka mungkin bisa diambil yang etika publiknya gitu. Jadi sosok beliau yang menyenangkan buat anak-anak gitu. Dulu ada cerita Sikomo atau apa itu yang menjadi bukti dia memiliki etika publik yang baik, senang terhadap anak-anak, ramah gitu. Selain itu juga dia konsisten tanggung jawab dia terhadap perlindungan anak di Indonesia,
Jadi melindungi hak-hak anak di Indonesia itu juga mencerminkan nilai-nilai aneka menurut saya gitu. Selain juga dia banyak penghargaan, membuktikan dia juga tidak pernah terlibat kasus-kasus yang apa ya gitu, Yang tidak melanggar gitu ya. tidak melanggar, tidak menyalahgunaan kekuasaan atau wewenang gitu. Jadi saya juga memilih sosok Kak Seto sebagai brand making role model saya gitu. Itu sih. Iya, saya juga sering lihat itu Pak. Ya. Ya di televisi ya Bu ya. 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 Tapi bagus sih Bu, maksudnya kita bertiga. Jadi kita bertiga tuh ngambil sosok tokoh yang berbeda-beda banget nih cara pembawaannya, kayak gitu, tapi tetap sama-sama mencerminkan gitu, mencerminkan aneka tuh. Jadi bukan hanya harus selalu kita jadi satu patokan tuh, yang mencerminkan aneka tuh harus yang serius atau harus yang orang tua atau harus yang anak muda, tapi dari contoh ketiga kita yang udah mereka tuh beda-beda sikap, watak, dan pembawaannya dalam dalam bekerja gitu, dalam berkarya, dalam berkarir, tapi tetap saja mereka semua tetap mencerminkan nilai aneka itu sendiri gitu. Di 3 bidang yang berbeda juga ya gitu ya. Beraneka ragam ya. Ya mungkin skenario nanti juga videonya juga ya bisa digabungkan. Iya betul, ya betul Bu ya. Jadi video dari masing-masing brand make yang sudah kita buat, role model yang kita buat masing-masing nanti bisa menggambarkan bagaimana sosok tersebut mencerminkan karakter nilai-nilai dasar ASN yang beraneka gitu ya. Iya, betul Bu ya. Ya semoga juga video yang kita bikin itu jadi menginspirasi lah buat orang-orang yang lain gitu. Yang penting mah kita menjadi diri kita sendiri aja. Contohnya seperti misalkan Kak Seto kan pembawaannya yang lembut gitu. Sedangkan Bu Risma misalkan yang tegas gitu. Tapi dengan dia membawakan dirinya sendiri, yang penting dia menjadi dirinya sendiri, selagi itu baik, gak apa-apa gitu. Itu diterapkan karena tetap aja yang penting mah dari niat kitanya ya, berusaha untuk berbuat sebaik mungkin dan berkontribusi yang baik gitu untuk negara gitu, seperti itu paling ya. Iya. Iya betul. Ya, oke. Cukup, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari teman-teman? Paling gitu aja Bu. Udah ya, cukup ya? Ya cukup aja ya. Oke. Mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini tentang role model yang menurut kita memiliki karakter nilai-nilai aneka ya, bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Ya. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini, sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti skenario video kita juga bagus. Ya, bisa tepat waktu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, yuk. Iya, soalnya kan digabung juga, nanti terlalu panjang tuh.